Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Anissa. Hadir, Bu. Adi. Hadir, Bu. Citra. Hadir, Bu. Dodi. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Ija. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, di sini kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu akan membahas tentang materi sistem gerak. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sistem gerak itu apa? Saya, Bu. Iya, silakan Ija. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke, terima kasih sebelumnya Ija. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ija. Jadi, sistem gerak itu merupakan sistem organ pada manusia yang berperan aktif dalam tubuh untuk sebagai alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, di sini alat gerak aktif pada manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasifnya yaitu sekumpulan tulang yang membentuk kerangka pada manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem gerak pada manusia. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui rangka apa saja yang menyusun pada sistem gerak manusia. Yang ketiga untuk mengetahui struktur dan fungsi otot sebagai penyusun alat gerak manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya gerak pada manusia. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang kita bahas pada sistem gerak manusia, ada 2 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kita akan membahas bagaimana rangka sebagai alat gerak pasif, dan yang poin kedua yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang rangka sebagai alat gerak pasif. Nah, pengertian rangka ini merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Nah, tulang-tulang ini yang menyusun rangka tubuh manusia untuk membentuk beraneka ragam sesuai dengan kedudukannya dalam tubuh serta memiliki fungsi. Secara umum, bisa kita lihat di sini gambar dari rangka. Nah, rangka ini terletak dalam tubuh terlindung atau terbalut oleh otot dan kulit. Rangka ini terdapat di dalam tubuh yang disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi pada rangka. Rangka ini memiliki fungsi yaitu yang pertama, alat gerak pasif, yang kedua, memberikan bentuk tubuh, yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh, yang keempat, tempat melekatnya otot, yang kelima, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, yang keenam, tempat pembentukan sel dan sel darah merah pada sumsum tulang belakang, dan yang terakhir yaitu sebagai tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Baiklah, berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu ada rangka apendikular dan rangka aksial. Di sini, Ibu menggunakan media pembelajaran yaitu berupa rangka manusia untuk mengetahui bagaimana dan letak dari rangka manusia. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dada. Yang pertama, pada bagian tengkorak, tulang tengkorak ini terbagi atas 2 bagian, yaitu tengkorak bagian kepala dan tengkorak pada bagian wajah. Oke, pada tulang tengkorak ada beberapa bagian, yaitu terdapat tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang bawah, rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pada tulang belakang. Tulang belakang ini merupakan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Nah, selain itu tulang belakang juga
menjaga kestabilan tubuh. Kemudian tulang belakang ini terdiri atas 33 ruas yang terbagi atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Yang ketiga yaitu tulang rusuk dada. Tulang dada ini merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Nah, tulang dada ini terdiri atas 3 bagian, yaitu pada bagian hulu, kemudian ada badan, selanjutnya ada tulang rusuk sejati, dan bagian taju atau pedang terletak pada bagian tersebut. Selanjutnya yaitu pada rangka apendikular. Rangka apendikular ini terbagi menjadi 3, yaitu tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan juga tulang anggota gerak. Nah, pada tulang gelang bahu ini terdiri dari 2, yaitu tulang belikat dan tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Kemudian pada tulang gelang panggul ini terdapat 3 jenis tulang yang berkaitan sehingga membentuk suatu lingkaran yang berlubang. Nah, ketiga tulang tersebut yaitu ada tulang pinggul, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ada tulang kemaluan dan tulang duduk. Bahasan selanjutnya yaitu tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu sepasang tulang anggota gerak bagian lengan atau tangan dan sepasang tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki. Pada bagian tulang anggota gerak bagian atas atau tulang lengan itu terdapat beberapa bagian. Nah, fungsi dari tulang anggota gerak bagian atas ini yaitu untuk melakukan berbagai aktivitas. Tulang anggota gerak bagian atas ini terdiri dari tulang pengumpil, tulang hasda, tulang telapak, dan tulang jari tangan. Nah, untuk tulang bagian bawah atau tulang kaki ini memiliki fungsi utama tulang yaitu sebagai alat gerak dan untuk menopang berat tubuh manusia serta mengatur gerak tubuh ketika kita sedang berjalan. Nah, tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan juga tulang pergelangan kaki. Poin yang kedua yaitu kita akan membahas tentang otot sebagai alat gerak aktif. Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang untuk kembali ke ukuran semula. Nah, dalam otot ini menyusun 40% berat tubuh manusia. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut dengan tendon. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita menggerakkan bagian tubuh kita, misal ketika kita sedang melakukan olahraga, tubuh kita akan terasa lemah sampai sulit untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ketika kita berolahraga, kita akan berkontraksi lebih sering dan lebih lama dari biasanya sehingga bisa mengalami kelelahan otot yang membuat kita menjadi sulit bergerak. Dalam otot ini ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh otot, yaitu yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan menegang. Baiklah, yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Yang kemudian ada kemampuan elastisitas atau kekenyalan, dan yang terakhir yaitu kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, pada otot ini ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ada sifat kerja otot, kemudian ada energi untuk kerja otot dan sumber energi untuk gerak otot. Nah, sifat kerja otot ini berdasarkan hubungan kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu ada otot antagonis dan otot sinergis. Nah, otot antagonis ini merupakan otot yang berhubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya, ketika otot bicep dan tricep yang menggerakkan lengan. Kerjaan otot antagonis ini yaitu sebagai berikut. Ketika otot bicep pada lengan ini berkontraksi, maka otot triceps akan melakukan relaksasi sehingga lengan akan bergerak ke atas.
Dengan demikian, otot bisep merupakan otot fleksor atau untuk membengkokkan. Nah, pada otot sinergis ini merupakan otot yang berhubungan dan bekerja sama secara bersamaan. Misalnya terdapat pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bagian bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan, menengadahkan atau menelungkup. Selanjutnya yaitu sumber energi untuk gerak otot. Nah, otot ini memerlukan energi untuk bergerak. Ada beberapa sumber yang dapat untuk menggerakkan otot, yaitu yang pertama ada ATP atau adenin trifosfat. ATP ini yang nantinya akan terurai menjadi ADP atau adenosin difosfat dan energinya. Selanjutnya ADP ini akan ditiadakan atau diurai kembali menjadi AMP dan energi. Kemudian ada keratin fosfat. Nah, keratin fosfat ini nantinya akan diurai menjadi keratin fosfat dan energi. Pemecahan ATP dari keratin ini berfungsi untuk menghasilkan energi pada saat kontraksi otot. Nah, untuk melakukan proses tersebut tidak diperlukan adanya oksigen. Yang kemudian ada glikogen atau gula otot. Nah, untuk bergerak otot juga memerlukan gula. Nah, dalam bentuk glikogen ini kemudian akan dilarutkan menjadi laktasidogen yang kemudian diubah kembali menjadi glukosa dan asam laktat. Molekul dari gula ini yang akan diubah menjadi CO2, H2O, dan juga energi. Nah, pada anatomi dan fisiologi sistem intanggemin ini terdapat macam-macam otot. Berdasarkan bentuknya, otot pada manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos. Baik, yang pertama yaitu otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Mengapa disebut otot lurik? Karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat bagian gelap dan terangnya yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka juga karena otot ini melekat pada tulang rangka yang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Ujung otot lurik ini melekat pada tulang yang disebut dengan urat otot atau tendon. Tendon ini merupakan jaringan ikat yang kuat dan liat. Ciri dari otot lurik ini yaitu sel-selnya berbentuk silindris panjang. Bisa kita lihat silindris panjang. Kemudian selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan juga terang sehingga memberikan penampakan lurik yang disebut juga dengan otot serat lintang. Kemudian bekerja secara sadar atau dipengaruhi kehendak, misalnya saat kita mengedipkan mata. Selanjutnya yaitu reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Otot ini memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Otot lurik ini mudah lelah dan terdapat pada rangka tubuh seperti kaki, lengan, leher, dan juga dada. Bagian kedua ujungnya yaitu mengecil. Bagian ujung mengecil disebut juga dengan tendon. Baiklah, yang kedua yaitu terdapat juga otot jantung. Nah, mengapa sih disebut dengan otot jantung? Karena otot ini hanya terdapat pada bagian jantung. Nah, otot jantung ini berfungsi untuk menggerakkan jantung, memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung ini menyebabkan bilik pada bagian jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Nah, otot jantung ini ya seperti yang saya bilang tadi hanya terdapat pada jantung. Nah, ciri-ciri dari otot jantung sendiri yaitu sel otot jantung berbentuk silindris, sama seperti otot polos, otot lirik sebelumnya memiliki bentuk silindris dan bercabang yang disebut dengan sinsitium. Kemudian memiliki serat seperti otot lurik, namun serat lurik pada otot jantung ini lebih sedikit dibandingkan dengan otot lurik. Bekerja secara tidak sadar atau tidak dipengaruhi kehendak, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom yaitu simpatik dan parasimpatik. Nah, reaksinya ini bekerja secara lambat dan juga teratur, memiliki daya tahan kerja yang sangat lama atau tidak mudah lelah dan bekerja seumur hidup manusia tanpa istirahat. Nah, memiliki banyak inti, bisa kita lihat pada bagian gambar.
titik hitam ini merupakan inti sel yang terdapat pada otot jantung. Otot jantung ini memiliki keistimewaan dibandingkan otot yang lain karena memiliki struktur seperti otot lurik tetapi bekerja seperti otot polos. Luar biasa bukan? Nah, fungsi dari otot jantung ini adalah untuk menggerakkan jantung dan memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Macam otot yang ketiga yaitu otot polos. Otot polos ini disebut juga dengan otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, yaitu misalnya terdapat pada saluran pencernaan di bagian usus dan lambung, kemudian ada pembuluh darah. Contoh selanjutnya yaitu ada pada bagian saluran pernapasan, saluran kelamin, dan juga dinding rahim atau uterus. Nah, ciri dari otot polos ini yaitu sel-selnya berbentuk gelondong yang kedua ujungnya yaitu meruncing. Bisa kita lihat pada gambar. Meruncing pada bagian ujungnya. Nah, di dalamnya ini juga terdapat inti sel yang terletak pada bagian tengahnya. Kemudian dia bekerja secara tidak sadar atau tanpa perintah otak sehingga disebut juga dengan otot tak sadar. Reaksi dari otot polos ini bekerja secara lambat dan teratur. Kemudian otot ini tidak mudah lelah dan terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh seperti saluran pencernaan makanan, pembuluh darah, alat pernapasan, alat ekskresi, saluran kelamin, dan juga dinding rahim atau uterus. Baiklah anak-anak, itu mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok yang terdiri dari setiap kelompoknya terdiri atas 3 orang. Baiklah, untuk setiap kelompok Ibu beri tugas mendeskripsikan kembali materi apa yang telah Ibu sampaikan. Baiklah, bagaimana diskusinya sudah selesai? Nah, Ibu akan tunjuk secara acak untuk kelompok yang dapat menyimpulkan materi Ibu hari ini. Pada kelompok 2, coba sampaikan apa yang telah didiskusikan. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Otot jantung disebut otot jantung karena terdapat pada jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Otot jantung terdapat pada jantung. Baiklah, betul sekali. Terima kasih kepada kelompok 2. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus dulu. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi pertemuan selanjutnya di minggu depan. Apabila terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.